Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang tetap setia pada perbuatan tangannya. Amin. 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 Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia dalam terang tema gereja yang terus membaharui diri. Pada saat ini ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian berat. Sebagai bagian dari dunia, dari bangsa dan dari gereja Tuhan yang Maha Esa, kita tengah bergumul di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudera dan badai menderu. Namun kita tidak ingin mundur atau takut. Justru kita ingin hadir sebagai alat berkat di tengah ujian berat. Kita ingin hadir menemani umat di tengah pergumulan yang membuat penat. Samudera yang mengamuk tidak boleh membuat gereja berhenti jika ingin tetap memberi arti. Meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri pun dunia ini. Kita ingin memakai pergumulan berat ini sebagai alat untuk membaharui diri. Maka kita memohon Tuhan menolong kita untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Gereja bagai bahtera di laut yang cerah, mengarahkan haluannya ke pantai seberang,
semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjeri, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam, gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Marilah saudara, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus terus bergerak keluar melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Sebagai gereja-Mu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon, ampunilah kami dan tolonglah kami. Amin. Berita anugerah bagi kita terambil dari Yeskiel 36 ayat yang ke-24 sampai dengan 26. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari saudara kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami mohon akan penyertaan-Mu ketika kami bersama-sama akan membaca, mendengar, merenungkan akan firman-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Mampukanlah kami juga untuk dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Tuhan yang menolong sehingga dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami mohon ya Bapa dan Roh Kudus. Amin. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati.
di hadapan para Allah yang lain, bukan bermazmur bagimu Tuhan. Aku akan sujud menghadap ke Bait Kudus dan memuji Tuhan, agunglah namamu, karena kasih-Mu juga karena setia-Mu, karena janji-Mu melebihi semesta. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, bukan bermazmur bagimu Tuhan. Raja-raja bumi pun bersyukur padamu, karena mendengar janji dari mulut-Mu, dinyanyikannya tentang jalan-jalan-Mu, karena besar kemuliaan-Mu Tuhan. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, bukan bermazmur bagimu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun Ia tetap mau melihat yang hina. Tapi kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenal hanya dari jauh. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, bukan bermazmur bagimu Tuhan. Marilah saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan membaca dari Injil Yesus Kristus yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai dengan 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia kita yang bukan saja mendengar firman Allah, tapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Bila kita melihat perkembangan teknologi dari hari ke sehari, selalu saja ada hal-hal yang baru, ada yang berkembang. Misalnya HP saja, semakin lama semakin banyak HP yang lebih bagus dan lebih hebat. Kemampuannya semakin lama semakin hebat dan beragam. Saudara, hal ini tentu berkat kerja keras dari para peneliti, para ilmuwan yang terus-menerus meningkatkan teknologi yang sudah ada, memperbaiki hal-hal yang kurang, dan meningkatkan yang sudah terbukti baik. Demikian pula seharusnya kehidupan kita, saudara, baik dari segi pengetahuan atau wawasan, kemampuan, keterampilan, karakter, dan spiritualitas perlu terus diasah dan ditumbuhkan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini berisi tentang percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Yang pertama, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tapi kemudian Tuhan Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dan dalam Matius 16 ayat 16 di sana tertulis, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh menarik isi percakapan tersebut bila kita coba renungkan. Mengapa Tuhan Yesus bertanya pendapat orang lain terhadap dirinya? Saudara, memang tidak dijelaskan tentang apa yang diharapkan Tuhan Yesus, apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Tapi melalui pertanyaan tersebut, sesungguhnya Tuhan Yesus juga melatih murid-muridnya untuk mengenali lingkungan yang ada di sekitarnya. Bagaimana mereka memandang Tuhan Yesus atau memandang Yesus dan murid-muridnya. Pengenalan akan lingkungan di sekitar, saudara, itu dibutuhkan dalam kehidupan kita, agar kita tetap dapat membumi kontekstual dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Dengan mengenali lingkungan di sekitar kita, kita dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan sekitar kita. Selain itu, kita juga dapat menemukan apa yang menjadi kekuatan atau potensi, kelemahan, kekurangan, kesempatan atau peluang, dan juga tantangan-tantangan dan hambatan yang ada. Istilah kerennya kita mengenal SWOT. Dengan mengenali lingkungan sekitar kita, kita dapat menentukan juga apa yang akan menjadi sikap kita dan apa yang harus menjadi tindakan kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan dan gerejanya? Apakah kita sudah sungguh-sungguh berusaha mengenal dan berusaha memahami lingkungan yang ada di sekitar kita? Potensi, kurangan, kelemahan, kesempatan yang ada, tantangan-tantangan yang ada. Percayalah saudara, bila kita sungguh-sungguh mau memahami dan mau mengerti akan lingkungan di sekitar kita, kita bukan saja dapat bersosialisasi dengan sekitar kita, tetapi juga mendapatkan berkat. Kita bisa mengerti potensi dan kita bisa melakukan sesuatu untuk diri kita. Dan juga bahkan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena kita dapat menjawab pergumulan atau kebutuhan yang ada di masyarakat sekitar kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada masa-masa pandemi ini adalah masa-masa yang sulit. Tapi kita bisa melihat
juga kesempatan-kesempatan yang ada. Bila kita dapat melihat itu semua, kita dapat tetap menjadi berkat. Yang kedua, saudara, melalui pertanyaan dari Tuhan Yesus yang kedua, tetapi apa katamu, menurutmu, siapakah aku ini? Kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus menginginkan kita, mengharapkan kita, supaya kita secara pribadi mengenalnya. Bukan dari kata-kata orang lain saja, tetapi mengenal secara pribadi, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki supaya murid-muridnya dan kita semua dapat sungguh-sungguh mengenal siapa sesungguhnya Tuhan Yesus. Saudara, pengenalan kita akan Tuhan Yesus menolong kita untuk dapat melihat anak manusia atau gambar dan rupa Allah yang benar dan sejati. Di dalam Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus pernah berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna." Saudara, dengan kita mengenal Yesus Kristus, kita dapat mengenal sosok yang dapat kita teladani. Di dalam tutur katanya, di dalam pemikirannya, di dalam seluruh tindakannya. Kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Pengenalan akan Tuhan dan kehendak Tuhan yang baik, benar, dan sempurna dapat juga membaharui, mengubah akal budi kita, kehidupan kita, sehingga kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus dan tidak sama dengan dunia ini. Dan Roh Kudus yang menolong kita untuk dapat mengenal Kristus dan firman-Nya, supaya kita bisa semakin hari semakin berkenan kepada Allah. Di dalam Yesaya 51 ayat yang keempat, saudara, Tuhan Allah berkata, "Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa." Jadi saudara, di sini Tuhan mau mengatakan, kenallah aku sebagai Allah yang hidup, sebagai Allah yang sejati, Allah yang benar. Pengajaran dan hukum-hukum Tuhan akan diberikan kepada kita, kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan. Dan mereka akan mendapatkan terang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita memperhatikan undangan Tuhan Yesus untuk mengenalnya? Pandemi COVID-19 memang membatasi kita untuk lebih banyak beraktivitas di rumah saja. Tetapi seharusnya hal ini tidak boleh membuat kita takut, apalagi menghalangi dan menghambat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Menghalangi kita untuk berbakti kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi dunia ini. Saudara, masihkah kita mempunyai kerinduan untuk mengenal Tuhan yang hidup dan benar? Ingatlah saudara, Tuhan meminta kita sebagai murid-muridnya untuk menyatakan iman saudara secara pribadi kepada Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata tentu saja, tapi juga dengan sikap dan tingkah laku, tindakan yang nyata dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, setelah Petrus menyatakan pengakuan imannya akan siapa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata dalam Matius
16 ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa maksud dari pernyataan ini? Pernyataan ini sesungguhnya berbicara tentang Petrus. Apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, apa yang direncanakan Tuhan Yesus terhadap diri Petrus. Artinya, saudara, Tuhan Yesus menyatakan akan kehendaknya, rencananya dalam kehidupan Simon bin Yunus. Dan bagaimana Tuhan mengubah, menjadikan Simon seorang pendengar menjadi seorang Petrus, batu karang, dasar bagi pembangunan jemaat. Dari perkataan Tuhan Yesus, saudara, sesungguhnya kita bisa mengetahui bahwa pengenalan karena pengalaman dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat Simon kemudian mengenali dirinya dan rancangan Allah di dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketika kita mengenal Allah, kita sungguh-sungguh mengenal juga kehendak Allah, maka kita mengenal diri kita. Apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sesungguhnya telah diberikan karunia dan kuasa dari Allah untuk melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut. Roh Kudus menyertai kita dan memberikan kepada kita karunia-karunia-Nya kepada tiap-tiap orang percaya. Seperti juga Rasul Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat yang ke-6 dan 7. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jadi yang perlu kita lakukan adalah, marilah kita terus rindu untuk mengenal Tuhan Yesus, supaya kita juga dapat mengenal dan mengetahui apa yang dikehendaki dan direncanakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengenal diri kita, panggilan kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, GKI sebagai gabungan GKI Jawa Barat, GKI Jawa Timur, Jawa Tengah, saat ini berulang tahun ke-32 tahun. Perjalanan yang tidak sebentar. Sungguh ini adalah berkat dan anugerah yang besar oleh karena penyertaan Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai Sang Raja Gereja. GKI adalah murid-murid Kristus yang juga diutus untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan secara khusus menjadi saksi dan saluran berkat bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. GKI tidak dapat menjadi saksi yang teguh bagi Tuhan dan saluran berkat bagi sesama bila tidak mau terus membaharui diri.
kita harus terus bertumbuh, membaharui diri. Artinya kita harus mau terus belajar dan mau terus bertumbuh dalam pengenalan konteks yang ada di sekitar kita. Baik itu kekuatan, kelemahan, potensi maupun juga tantangan-tantangan yang ada. Dan terus mau bertumbuh juga dalam pengenalan kepada Kristus dan sekaligus mengenali akan diri kita sebagai gerejanya yang ditempatkan Tuhan di negara Republik Indonesia ini. Mengenali apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah dalam diri GKI. GKI harus terus berusaha menemukan visi dan misi Allah dalam dirinya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, marilah saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita sebagai bagian dari Kesatuan Gereja Kristen Indonesia di Lasem, marilah kita terus mau membaharui diri dan semakin mengenal konteks dan lingkungan di sekitar kita, mengenal Kristus semakin intim dan rencana dan kehendaknya dalam kehidupan kita gerejanya. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan seluruh jemaat GKI di segala tempat mengucapkan konfesi GKI. Dalam persekutuan kasih yang akrab serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan di rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut, menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus, am, dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah, kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang beribadah di rumah, silakan mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing. Dan setelah terkumpul, dapat saudara titipkan kepada Penatua Mariani atau Penatua Reni Damayanti. Atau saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem, Bank Mandiri 135 0090
130871. Sebagai dasar persembahan terambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai ke 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mari puji Raja surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Mari Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita akan datang pada Tuhan di dalam doa-doa kita. Ya Bapa, kami datang padamu, kami bersama-sama kembali mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kami boleh Kau sapa dengan firman-Mu yang menolong kami mengenal apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang tolong kami untuk mengenali akan lingkungan sekitar kami, mengenal Tuhan semakin intim, dan mengenal diri kami sendiri, rencana dan kehendak Tuhan atas diri kami. Tuhan, mampukanlah kami juga untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kami saat ini bersyukur untuk kesempatan di mana kami dapat memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan yang berkati, sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, khususnya di GKI Lasem. Dan kami mohon Tuhan yang menolong kami untuk dapat juga mempersembahkan akan kehidupan kami, melalui tutur kata kami, melalui tindakan kami, melalui apa yang kami lakukan. Kami saat ini bersyukur untuk GKI yang berulang tahun ke-32 tahun. Kami bersyukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan yang Kau berikan bagi GKI. Kami terus mohon Tuhan yang terus satukan kami, Tuhan yang menolong kami untuk terus dapat berperan di dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Kami mohon Tuhan, mampukanlah kami. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang menolong akan bangsa dan negara ini yang sedang bergumul dengan pandemi COVID-19.
Kami sungguh mohon Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Kami mohon Tuhan berkati akan setiap orang yang berupaya untuk menemukan vaksin COVID-19. Sehingga vaksin COVID-19 segera dapat diproduksi dan juga boleh memberikan ketenangan bagi seluruh penduduk bumi ini dan Indonesia khususnya. Dan kehidupan boleh berjalan dengan baik kembali. Kami mohon Tuhan, Engkau yang menolong sungguh para dokter, para medis, Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka boleh terus menjadi berkat. Tuhan yang berikan kepada mereka perlindungan, Tuhan yang berikan kepada mereka akan kesehatan selalu, khususnya bagi mereka yang harus menghadapi pasien COVID-19. Kami mohon Tuhan, tolonglah mereka, berkati akan segala upaya pekerjaan mereka, sehingga banyak pasien dapat terselamatkan dan tersembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai daerah. Berilah kepada mereka hikmat-Mu, berilah kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga setiap apa yang diputuskan, apa yang direncanakan, apa yang dilakukan, itu semua sungguh-sungguh untuk kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dampak-dampak dari pandemi COVID-19 ini dapat segera diakhiri, diminimalisir. Kami mohon Tuhan akan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat dan juga simpatisan GKI Lasem. Tuhan berkati akan kehidupan mereka di dalam sehari-hari. Tuhan yang cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tuhan yang menolong jemaat-Mu untuk dapat tetap berkarya, tetap bekerja dengan baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya akan penyertaan-Mu, kami percaya akan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang juga memberkati, menolong akan jemaat yang sakit ataupun yang lemah tubuh, yang berusia lanjut. Tuhan, kuatkan akan fisik mereka, berikan kepada mereka kesehatan. Lebih daripada itu, berikan juga kekuatan, iman, pengharapan, dan kasih. Inilah doa kami Tuhan, yang jauh dari sempurna kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berderap satu menjadi gereja yang terus membaharui diri, agar melalui gereja dunia beroleh berkat. Berderaplah satu, bertegap langkahmu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak,
Saudara, selalu membaharui diri, itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan, menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa, perbaharuilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segala potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Marilah kita terimakan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin.